Prolog. Bagian 1. Dunia saat ini berada di era kekuasaan hierarki 11 perguruan ilmu bela diri yang melindungi para manusia dari invasi Kaisar Iblis Kegelapan. Perguruan Tapak Putih, Tapak Racun, Singa Kumbang, Langit Malam, Puncak Jaya, Es Abadi, Hutan Bambu, Lembah Suci, Awan Tenggara, Awan Barat, dan Awan Selatan. 11 sesepuh dari perguruan tersebut dijuluki sebagai dewan tertinggi yang telah mencapai puncak kekuatan. Dipimpin oleh Brahma Arya, 11 perguruan ini membentuk pasukan tempur dari para murid terpilih sebagai pertahanan menyambut perang besar yang akan datang. Awal cerita, kita akan diperlihatkan pada seorang anak bernama Lintang yang hidup di wilayah kekuasaan perguruan Awan Selatan. Lintang adalah seorang anak yang terlahir cacat tanpa memiliki inti energi di dalam tubuhnya, di mana setiap manusia yang tidak memiliki inti energi pada era ini dianggap sebagai sampah. Orang tuanya merupakan petani miskin yang hidup dari menjual bahan obat hasil perburuan mereka di dalam hutan. Terlahir sebagai sampah, Lintang tidak memiliki banyak teman. Kesehariannya dihabiskan dengan membantu sang ayah mencari tanaman obat. Sudah 2 bulan Lintang mencari tanaman obat seorang diri karena kedua orang tuanya tengah sakit. Mereka hidup di sebuah desa terpencil bernama Desa Selayu. Sebuah desa yang terkenal sebagai tempat peracik obat terbaik di wilayah perguruan Awan Selatan. Hampir setiap penduduk di sana merupakan tabib peracik obat. Sebagian lain merupakan petani biasa yang bekerja mengolah ladang dan berburu tanaman obat seperti kedua orang tua Lintang. Hari ini Lintang pergi ke dalam hutan dengan ditemani sahabat satu-satunya bernama Sugi. Keduanya sama-sama penduduk miskin yang hidup bergantung pada hasil penjualan tanaman obat. Sugi adalah anak berbakat dengan inti energi sempurna. Sudah beberapa kali cabang perguruan Awan Selatan menawarinya untuk masuk menjadi murid. Namun Sugi selalu menolak karena tengah merawat ibunya yang sudah tua. Bersama Sugi, Lintang kali ini berniat mencari jamur katumbar yang tumbuh di sisi tebing hutan Manula di sebelah barat desa. Jamur itu memiliki harga cukup mahal karena keberadaannya yang sangat langka dan hanya tumbuh di tempat yang sulit dijangkau manusia. Keduanya bahu-membahu mencapai tebing dengan saling mengikatkan diri pada batang pohon menggunakan akar rambat. Cukup lama mereka bergelayutan pada tebing demi mengambil 4 jamur yang tumbuh hanya sekali dalam setahun di hutan itu. Setelah berhasil mendapatkannya dengan pertaruhan nyawa, Lintang dan Sugi segera naik ke permukaan agar dapat kembali pulang. Saat itu hari telah senja membuat mereka harus berlarian keluar dari hutan Manula. Karena malam di sana sangat berbahaya di mana terdapat banyak binatang buas. Tetapi baru beberapa saat keduanya berlari, mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan besar yang terdengar dari arah desa. Lintang dan Sugi segera menuju tempat tinggi untuk memastikan apa yang terjadi. Namun langkah mereka harus kembali terhenti ketika langit tiba-tiba berubah gelap mencekam. Gema guntur menggelegar memekakan telinga, petir menyambar di mana-mana membuat beberapa pohon seketika tumbang terkena sambarannya. Lintang dan Sugi yang ketakutan memutuskan berlarian menghindari sambaran petir. Tetapi sebuah cahaya terang melemparkan tubuh mereka sejauh puluhan depa hingga menghantam bebatuan. Sugi langsung pingsan seketika, sementara Lintang terbaring tidak berdaya. Sekujur tubuhnya terasa sakit dipenuhi luka lebam. Dengan susah payah, Lintang berusaha bangkit dan menarik tubuh Sugi mendekati sebuah pohon untuk bersembunyi. Dari sana dia dapat melihat ada 2 orang yang sedang bertarung di atas langit. Seorang pria botak berjanggut tebal dengan memakai jubah berwarna kuning, melawan seorang berpakaian merah yang terlihat mengenakan topeng berbentuk harimau menutupi wajahnya. Petapa tua, cepat berikan batu jingga itu kepadaku. Jika tidak, riwayatmu akan berakhir di sini. Ucap manusia bertopeng yang terlihat sangat kesal. Hahaha, 200 tahun aku menjaganya. Tidak akan kubiarkan batu ini jatuh pada manusia laknat seperti dirimu. Ambil saja jika kau mampu. Jawab pria botak nampak tenang. Bangsat, jangan salahkan aku jika engkau tewas di tanganku hari ini. Manusia bertopeng kembali menyerang. Pertarungan tingkat tinggi pun kembali terjadi. Setiap serangan mereka memiliki daya hancur yang sangat besar. Terlihat cahaya terang dari pertemuan serangan mereka. Angin bertiup sangat kencang layaknya badai. Ledakan demi ledakan terjadi di ketinggian. Manusia bertopeng bertarung menggunakan pedang panjang berwarna hitam. Sementara pria botak yang dipanggil petapa bertarung tanpa senjata. Saat pedang panjang akan berhasil membabat kepala pria botak, pria itu menangkis serangan tersebut dengan lengannya. Ledakan besar pun kembali terjadi di angkasa. Seluruh tubuh pria botak terlihat dilindungi oleh cahaya keemasan, membuat dirinya mampu menahan senjata tajam hanya dengan tangan kosong. Manusia bertopeng terlempar sejauh 50 depa, sementara pria botak hanya terpundur sejauh 5 depa. Kekuatannya sangat tinggi membuat manusia bertopeng terlihat kewalahan. Namun beberapa tarikan nafas berikutnya, pria botak terlihat memuntahkan darah hitam. Dirinya beberapa kali menotok 3 jalan nadi pada leher, sendi bahu dan ulu hati. Hahaha, tubuhmu telah terkena racunku dari lembah neraka. Sebentar lagi kau akan mati petapa. Manusia bertopeng tertawa senang, karena musuhnya kini mulai melemah. Licik kau manusia laknat. Baiklah, jika aku mati, maka kita akan mati bersama. Pria botak merubah kuda-kudanya menjadi berdiri tegak dengan merapatkan kedua telapak tangan membentuk posisi tapa.
Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya segera menyebar, membesar dan semakin besar. Energi alam berwarna hijau ditarik oleh cahaya emas itu membentuk wujud sebuah naga raksasa yang terlihat sangat besar dan mengerikan. Manusia bertopeng sangat terkejut mendapati musuhnya mengeluarkan jurus tertinggi untuk mengakhiri pertarungan. Kurang ajar, petapa tua itu benar-benar berniat mati dengan membawaku. Tubuhnya bergetar berusaha menahan tekanan berat yang dipancarkan oleh sosok naga raksasa. Manusia bertopeng dengan cepat mengangkat pedangnya tinggi, dia menarik semua petir yang ada di langit masuk pada pedangnya. Dengan jiwa dan darah, pedang petir kebinasaan, murkalah. Manusia bertopeng berteriak lantang. Pedang petir di tangannya berubah menjadi cahaya terang yang membentuk sosok burung gagak sangat besar bermata merah. Manusia bertopeng berdiri dalam tubuh burung besar menatap tajam ke arah naga raksasa yang meraung keras menyelimuti pria botak. Pria botak selanjutnya menunjukkan kedua tapaknya ke arah depan, membuat naga raksasa melesat menyerang manusia bertopeng. Melihat serangan musuh melaju dengan kecepatan tinggi, manusia bertopeng segera membuka kuda-kuda lebar untuk bertahan. Dua serangan maha dahsyat pun bertemu. Naga raksasa dan burung besar saling mendorong menciptakan cahaya terang memenuhi angkasa. Sang naga yang ukurannya lebih besar berhasil melilit tubuh burung tersebut dan menghancurkannya menjadi serpihan. Ledakan besar maha dahsyat pun terjadi mengguncang langit dan bumi. Tubuh manusia bertopeng hancur menjadi debu, sementara pria botak terlempar ke daratan, jatuh tepat di depan Lintang, yang saat itu tengah mematung tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan.